Salam sejahtera untuk teman-teman semua, para YouTuber dimanapun kalian berada. Halo, ini kita keluar sebentar. Aku senang bikin kontennya itu di areal teras ya. Ini masih terkena sinar mentari ya. Teman-teman semua gimana kabarnya, para pemirsa YouTube semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan kebahagiaan. Oke, para teman-teman semua yang berbahagia dan calon orang-orang sukses. Oh, sebentar, ini agak silau, aku sendiri agak silau nih. Tapi enak nih, cerah. Oke, bahasan kita kali ini saya mau membahas lagi pelajaran dari seorang mantan tukang sapu ya. Ya, guru kita itu gelandangan, mantan tukang sapu, mantan gelandangan, mantan ODGJ. Nah, ini kok miring ya, sebentar ya, saya bikin supaya tidak miring. Ini bagaimana ini, tar. Ya, guru-guru kita itu dia dulunya seorang yang benar-benar terpuruk dan benar-benar tidak punya apa-apa, benar-benar nol, tidak dihargai sama orang ya, tidak mendapat tempat pada kehidupan ini, sehingga mereka itu benar-benar hancur ya, benar-benar hancur. Mereka benar-benar nggak punya apa-apa dan tidak punya harapan, dan mereka bisa sukses, mereka bisa bangkit, mereka bisa memiliki sesuatu yang tidak mereka pikirkan ya. Mereka itu coba deh, nggak usah coba aja begini. Kalau kalian dalam keadaan terpuruk, hancur, berantakan, apa yang kalian pikirkan? Pasti kalian udahlah, menyerahkan. Tetapi apa yang bisa membuat mereka itu menjadi bisa bangkit dan berjaya? Kehidupannya itu berbalik itu 180 derajat gitu loh ya. Kehidupannya itu dari keadaan tidak punya apa-apa, hancur berantakan, bisa menjadi orang yang sukses dan bisa menjadi panutan buat sekelilingnya, mendapat penghargaan. Dan pelajaran-pelajaran tentang mereka ini aku serap ya, aku serap dan aku jadikan panutan juga, aku jadikan pelajaran, akhirnya membuahkan hasil ya. Sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itu bisa jadi adalah pertanda-pertanda dari pencipta alam. Pada saat kita lagi terpuruk, pada saat kita nggak mempunyai harapan, suara-suara pertolongan itu sebenarnya ada, tapi kita ngeh apa enggak gitu loh ya. Kita itu mau membuka diri apa tidak. Kalau orang sudah menyerah, sudah tidak punya harapan, bisa membuka diri, itu adalah suatu keajaiban. Berarti itu juga sudah jalannya orang itu mendapat pertolongan ya. Berarti semuanya adalah adanya juga pertolongan dari Tuhan ya. Bisa juga itu kalau dikaji lebih dalam itu bisa masuk ke dalam ini ya. Maksudnya itu kenapa ada orang yang berhasil, ada orang yang tidak berhasil, ada orang yang tertolong, ada yang tidak tertolong. Itu memang kita nggak bisa melihat itu sama rata, karena semua masing-masing itu mempunyai ini yang berbeda ya, kisah yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Itu yang membuat kita itu unik, dan satu cerita dengan cerita yang lain itu tidak sama walaupun kita melakukan hal yang sama ya. Contoh, saya masak mie goreng, kalian masak mie goreng, sama-sama mie goreng, sama-sama merek yang sama ya. Mie goreng itu mie goreng cepat saji itu, tetapi kenapa rasanya bisa berbeda? Saya dengan kalian masaknya berbeda. Nah, itu keunikan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, itu memang nggak bisa. Itu apakah bisa dicontoh, apa bisa ditransfer, atau bisa tidak bisa ya. Yang kalaupun kita mengikuti ajaran itu, kalau kita mengikuti suatu rumus tertentu, itu pasti ada
kitanya gitu loh. Maksudnya itu ada keunikan dari kitanya. Jadi rumus itu tidak benar-benar sama ya. Walaupun rumusnya sama, tetapi kemungkinan memiliki hasil yang sama tetapi dengan cara yang berbeda itu bisa. Kok bisa begitu? Ya itu keunikannya. Itulah keunikan kehidupan kita, tidak sama semua satu dengan yang lainnya. Makanya yang saya coba ambil dari pelajaran dari tukang sapu, mantan tukang sapu ya, ini adalah bagaimana dia itu bisa membuat keadaannya berubah padahal sudah tidak ada harapan. Ya, saya tanya terus apakah dia memiliki mantra ya. Kalau sekarang itu kan ada kan lagu-lagu afirmasi yang bisa membuat orang itu tiba-tiba mendapatkan rezeki ya, merubah pikiran menjadi positif dan lain sebagainya. Tetapi kan itu kalau misalnya nggak ada afirmasi, nggak ada lagu apa gitu lah, itu tuh saya bertanya-tanya terus, dan saya tanyakan kepada dia, kuncinya adalah ya, dia bilang seperti ini, kuncinya adalah kalian itu harus bahagia setiap saat. Hah? Bahagia setiap saat? Gimana caranya kalian itu bisa bahagia setiap saat? Dari bangun tidur kalian tuh sudah merasakan yang namanya kebahagiaan. Nah, kalau kalian ya dililit amanah, dililit hutang, banyak tanggungan-tanggungan dari kalian itu yang istilahnya tuh jatuh tempo ya, cicilan ini, cicilan itu ya. Mungkin ada masalah dengan mertua, orang tua, atau apapun itu yang membuat kalian tertekan. Pada saat kalian tidur, kalian bangun itu bisa nggak bahagia? Itu loh, di situ tuh saya bertanya lagi, kenapa bagaimana caranya kita bahagia dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita dalam suasana lingkungan kita itu tidak kondusif atau negatif. Gimana caranya bahagia? Dia menjawab sangat simpel, keluarlah dari keadaan tidak bahagia itu bagaimanapun caranya. Kalau lingkungan kalian tidak kondusif, ya keluarlah, kalian cari kos-kosan atau kalian cari tempat yang kalian bisa merasakan kebahagiaan ya. Oh, berarti misalnya ini ya, kita tidak kondusif di tempat kita ya, kita bisa merasa berbahagia dengan kita mempunyai pekerjaan. Kayak dia menjadi seorang tukang sapu itu, dia bahagia, dia bekerja, dia bahagia, dia bisa membantu orang, membersihkan taman dan lain sebagainya. Dia bisa hilangkan perasaan-perasaan tidak bahagia itu, walaupun dia tetap bertanggung jawab akan tanggungan-tanggungannya itu gitu loh. Tapi kalau dia tetap berfokus pada tanggungannya, tetap berfokus pada masalahnya, hasilnya dia tidak akan bisa keluar dari kubangan lumpur masalah tersebut. Itu logika ya, itu masuk dalam pemikiran saya. Jadi kalau kita itu bahagia, kita bisa membuat diri kita bahagia, kita bisa melampaui masalah-masalah negatif yang ada dalam hidup kita ya. Bagaikan apa berarti? Bagaikan lilin ya, lilin dalam kegelapan. Pada saat kita menyalakan lilin, kegelapan itu akan hilang, bener nggak? Walaupun tidak seluruhnya kegelapan itu hilang, tetapi kita masih bisa melihat keadaan sekeliling di mana keadaan itu gelap. Bener nggak teman-teman? Teman-teman sekalian pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada, kalian mudah-mudahan selalu diberkahi keberlimpahan dan keberkahan ya. Kalau kalian mau merubah hidup kalian, ya kalian harus merubah state pemikiran dan perasaan kalian itu menjadi perasaan dan pemikiran yang bahagia ya. Itu berarti kuncinya itu bukan kalian dengarkan lagu afirmasi ya, afirmasi oke, dengarkan lagu yang bagus-bagus ya, tetapi kalau kalian berafirmasi dengan hati dan perasaan yang tidak bahagia, itu tidak akan membuahkan hasil.
Kalau kalian mendengarkan lagu, gonjreng-ganjreng, party, pesta, tetapi perasaan kalian dan pikiran kalian tidak bahagia, itu juga tidak akan membuahkan hasil. Nah, teman-teman sekalian, kita mengambil hikmah ya dari pelajaran seorang mantan tukang sapu yang tidak punya apa-apa, tidak punya harapan apa-apa. Dia bisa mempunyai perusahaan yang banyak dan besar dan bisa mengayomi banyak orang, memberikan pelajaran-pelajaran positif buat kita. Ternyata adalah pada saat kita bangun tidur, kita sudah harus berada di state bahagia, walaupun ada tekanan-tekanan, walaupun kita mempunyai tanggung jawab yang deadline, yang membuat kita itu harus memutar otak ya, malah nggak bisa tidur, bangun tidur sakit semua. Nah, kita harus membuat gimana caranya kita itu bahagia, perasaan dan pikiran bahagia, yaitu dengan apa? Rasa syukur. Terima kasih Tuhan, walaupun saya punya banyak masalah, banyak tanggungan, pikiran saya kalut, tetapi saya bersyukur saya masih diberikan kekuatan, saya masih diberikan waktu, saya masih diberikan kenikmatan-kenikmatan. Terima kasih, syukurilah hal kecil. Nah ya, teman-teman semua, pemirsa YouTube semua, syukurilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup kalian, karena itulah yang akan membuat kalian merasa tersenyum di dalam sini, bahagia seperti lilin di dalam kegelapan ya, seperti lilin di dalam kegelapan. Jadi rasa syukur kepada nikmat-nikmat yang kita dapat dari Tuhan yang ada di sekeliling kita, apapun itulah, kita masih bisa minum air, kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa nafas, kita masih bisa menikmati sarapan, kita masih mendengarkan mungkin kicauan burung orang tua kita. Itu kita syukuri. Itu seperti kalian menyalakan lilin dalam kegelapan yang akan menerangi pikiran-pikiran kalut kalian, pikiran-pikiran yang membuat kalian resah, khawatir, takut. Kalian bisa menyalakan lilin dari rasa syukur kalian. Dari situlah mulai perasaan bahagia pasti sedikit demi sedikit muncul. Karena apa? Ada harapan. Itulah yang terjadi. Jadi kalian bisa ambil kesimpulan, bukan afirmasi yang membantu kita, bukan lagu-lagu yang indah yang membantu kita, tetapi kita menjadi orang yang bahagia. Kita merubah diri kita menjadi orang bahagia dengan apa? Dengan mengucapkan rasa syukur, dengan kita membuka diri kepada pemberian Tuhan. Kita syukuri nggak? Kita terima kasih nggak dengan apa yang sudah kita dapatkan? Dari situlah pelita itu mulai menyala. Dari situlah kegelapan sedikit demi sedikit akan sirna. Yaitu apa? Masalah-masalah kalian akan terselesaikan. Ya, afirmasi itu membantu. Ya, vibrasi-vibrasi positif itu membantu. Motivator itu membantu. Tetapi kalau kalian tidak merasakan kebahagiaan dengan di dalam diri kalian, ya, itu kalian tidak akan bisa merubah apa-apa. Keadaan kalian tidak akan pernah bisa berubah. Kita merubah sesuatu dari hal kecil dulu, yaitu adalah membuat perasaan dan pikiran kita bahagia. Dengan apa? Coba lihat sekeliling kita, coba syukuri dulu apa yang kita punya. Syukuri dulu apa yang kita punya. Itu seperti menyalakan lilin harapan dalam diri kalian untuk melihat keadaan sekeliling kalian. Ya, sudah dapat gambarannya ya. Jadi kita pelajari satu persatu, teman-teman semua, supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang bisa menempatkan diri menjadi pribadi yang sukses, pribadi yang unggul. Para pemirsa YouTube semua, terima kasih sudah menyimak bahasan saya kali ini ya. Saya akan memberikan bahasan-bahasan lagi dan kita belajar dari guru-guru kita yang seorang mantan tukang sapu, mantan gelandangan, mantan gembel, mantan ODGJ, yang dia bisa mendapatkan pencerahan dan menjadi sukses
merubah kehidupannya, merubah keadaan lingkungannya dengan merubah dirinya sendiri, ya. Kenapa mereka bisa sanggup merubah keadaannya walaupun mereka sudah tidak punya harapan? Nah, itulah yang akan kita kaji, itu yang akan kita bahas dalam bahasan-bahasan kita. Kita serap energi positifnya dan kita gunakan untuk merubah keadaan kita. Kemungkinan kita membutuhkan energi-energi itu supaya menjadi sukses dan menjadi pribadi yang unggul dan bahagia. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan.